Oleh sebab itulah pada hari ini kami datang menghantarkan Ananda Aditya untuk dinikahkan dengan Ananda Ulul Azmi Ayuning Rinanti. Ada pesan dari Papa Mama Ananda Aditya Martawibawa agar Ananda menghormati dan menghargai keluarga besar di rumah nantinya. Jangan sekali-sekali membuat orang tua merasa marah atau bersedih akibat perbuatan, perkataan, serta sikap yang kurang pada tempatnya. Pada hari ini, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan tangan terbuka, Ananda Aditya Martawibawa atau Ananda Adit, kami أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتقون.
يتفكرون Dengan nama Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tandanya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da ma ba'du. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabil karim wa saqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan siang hari ini di tempat yang mulia ini kita dapat hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Aditya Martawibawa bin Insinyur Haji Mandi, aku nikahkan dan aku kawinkan keponakanku yang bernama Ulul Azmi Ayuning Nandi berupa uang tunai 1.112.020 dengan emas putih seberat 3,16 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ulul Azmi Ayuning Nandi binti Bapak Muhanan dengan mas kawinnya tersebut tunai. Sah. Alhamdulillah, Pak.
keluarga, kerabatnya, dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ada 4 nasihat dari Quran untuk pengantin baru dan pengantin yang sudah lama. Terutama pengantin baru, Mas Adit dan Mbak Ayu, ada 4 nasihat dari Quran yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kita, Mbak Ayu dan Mas Adit, serta kita yang sudah menikah dan nanti yang akan menikah. Pesan ini ada dalam Quran surat yang ketiga, surat Ali Imran 134 dan 135. Ada 4M modal untuk keluarga, bekal yang nanti diperlukan Mas Adit dan Mbak Ayu. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Modal ilmu yang pertama untuk mengarungi keluarga adalah pertama, yunfiquna fi sarra'i wad dharra, di kala lapang dan sempit. M yang pertama, mau berbagi di kala lapang dan sempit. Kalau hari ini baru saja menikah, mereka masih bahagia, masih indah, betul. Nanti setelah 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan mulai kelihatan. Maka kunci pertama adalah mau berbagi di kala lapang dan sempit. Ini buat kita semuanya. Karena jujur saja, Mas Adit kemarin waktu ngelamar Mbak Ayu ditanya nggak, punya ilmu apa ngelamar Mbak Ayu? Pasti tidak. Bahkan kita yang ada di sini, kalau tanya yang sudah menjadi suami istri, punya ilmu apa untuk melamar istrinya, dan punya ilmu apa untuk mengarungi keluarga? Hampir-hampir rata-rata nol. Persiapannya karena suka sama suka. Berarti modalnya nekat, bukan tekad. Nah, karena sudah terlanjur, ini Mas Adit, ilmu pertama, M yang pertama adalah mau berbagi di lapang dan sempit. Berbagi banyak hal ya, keluh kesah, keluhan. Kalau kemarin masih cerita dengan temannya, sekarang sudah punya istri. Demikian juga Mbak Ayu. Jadi M yang pertama ini banyak hal. Nanti dalam proses perjalanannya, nanti setelah punya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 tahun yang akan datang, pasti banyak problem yang muncul. Ingat satu hal, berbagi di kelapang dan sempit. M yang pertama. Tadi ya, dalilnya Quran surat 3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Mau berbagi di kala lapang dan sempit. Ya, karena saya yakin Mas Adit dari latar belakang keluarga yang berbeda dengan Mbak Ayu, dipertemukan tentu banyak hal yang terjadi. Maka mudah-mudahan kita doakan mereka yang hari ini kita saksikan memiliki bekal ilmu. Kita pun demikian yang sudah menikah tapi modalnya nekat dulu. Ya, modalnya ditanya, saya mau nikah, itu saya suka, dia cantik, saya punya pekerjaan, seolah modalnya itu hanya financial saja. Padahal, subhanallah ya, dalam pernikahan itu modalnya sangat banyak. Jadi M yang pertama, sekali lagi Mas Adit ya, mau berbagi di lapang dan sempit. M yang kedua, wal kaziminal ghaidha, mampu menahan emosi. Wal kaziminal ghaidha, dalam perjalanan saya yakin, ya Mas Adit dengan latar belakang yang berbeda, Mbak Ayu kadang terpancing emosi, mudah marah, mudah tersinggung. Jadi M yang kedua, mampu menahan emosi. Ya buat kita juga sama ya, para pengantin lama atau mantan pengantin lama gitu dan pengantin baru, hanya beda nama saja kok. Ingat satu hal, Mbak Ayu dan Mas Adit, dan buat kita semuanya, kalau anaknya bikin kesalahan apapun, jangan pernah terbersit dalam hati membenci apalagi menghujat, karena itu doa. Misalnya anaknya bikin kesel, terbesit dalam hatinya, doain gak bener, itu doa. Maka ubah itu menjadi yang positif. Mungkin pernah mendengar Syekh Sudais, imam besarnya Masjidil Haram. Dulu dalam kisah waktu beliau kecil, itu ibunya marah. Bagaimana gak marah, bayangkan. Habis masa, beliau oleh kecil itu dari tekan saat di padang pasir ya, ngambil pasir, kemudian pasirnya dialurin ke masakannya. Coba bagaimana orang tua gak marah gitu ya. Tapi apa terjadi? Ibunya emosi dengan positif. Ibu doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Ketika marah itu, dan terjadi doanya Allah kabul. Sekarang beliau menjadi imam Masjidil Haram. Imam Sudais, kalau nyetel di TV pasti mendengar, apalagi sudah pernah umroh. Artinya ternyata ada contoh ketika emosi marah itu, di samping mampu memaafkan juga mendoakan yang positif. Nah, yang keempat, M yang keempat, di surat yang sama, Ali Imran 135-nya. Fa'idha fa'alu fa'alu awzalamu, zakarallaha wastaghfaruh. Jadi M yang ketiga, M yang keempat adalah mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa dalam keluarga itu pasti ada plus minusnya. Jadi kalau zikir gitu ya, nanti diingatkan, oh berbuat salah, suami diingatkan jangan marah Mas Adi, nanti diingatkan.
Thank